Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 168. Selesaikan soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Soal nomor 1. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Panjang rusuk alas 10 cm dan tinggi segitiga 5 cm. Tinggi prisma 16 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, di sini kakak gambarkan prisma segitiganya ya. Tadi diketahui kalau panjang rusuk alasnya 10 cm dan tinggi segitiganya 5 cm. Nah, di sini tinggi segitiganya yaitu 5 cm. Tinggi segitiga dan alas segitiga itu yang selalu tegak lurus. Kemudian diketahui lagi kalau tinggi prismanya adalah 16 cm. Nah, di sini kita tuliskan apa yang diketahui dari soal. A itu melambangkan alas, yaitu 10 cm, kemudian TS yaitu tinggi segitiga 5 cm, dan T yaitu tinggi prisma sama dengan 16 cm. Yang ditanyakan adalah volume prismanya. Rumus untuk mencari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini prismanya berbentuk segitiga. Jadi, kita harus tahu rumus untuk mencari luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga, caranya yaitu alas dikali tinggi segitiga per 2. Nah, kita masukkan ya. Berarti tadi alasnya 10 dan tinggi segitiganya 5 cm. 10 cm dikali 5 cm per 2 dikali tinggi prismanya 16 cm. Nah, kita sederhanakan dulu supaya menghitungnya mudah. Di sini kita bagi 10 dibagi 2 yaitu 5. Berarti tinggal kita hitung 5 cm dikali 5 cm dikali 16 cm. Hasilnya adalah 400 dan satuannya cm kubik. Jadi volume prisma tersebut adalah 400 cm kubik. Soal nomor 2. Luas alas sebuah prisma segitiga adalah 60 cm kuadrat. Volume prisma 420 cm kubik. Hitunglah tinggi prisma tersebut. Nah, ini gambar prisma segitiganya. Tadi diketahui kalau luas alasnya itu 60 cm kuadrat dan volume prismanya 420 cm kubik. Yang ditanyakan adalah tinggi prismanya. Nah, adik-adik tadi ingat luas alas dikali tinggi itu sama dengan volume prisma. Nah, di sini sudah diketahui luas alasnya. Tinggal kita mencari tinggi prismanya. Kita pindahkan dulu luas alas ke ruas sebelah kanan. Nah, di sini karena luas alasnya itu sebelumnya berbentuk perkalian, jika dipindahkan maka akan berubah menjadi pembagi. Berarti T sama dengan volume dibagi luas alas. Nah, tinggal kita masukkan apa yang diketahui dari soal. Jadi, T sama dengan 420 cm kubik dibagi 60 cm kuadrat. Nah, 420 dibagi 60 itu hasilnya 7. Berarti tinggi prismanya adalah 7 cm. Soal nomor 3. Sebuah prisma tegak segitiga dua rusuk siku-siku pada sisi alasnya masing-masing panjangnya 12 cm dan 5 cm. Tinggi prisma 10 cm. Hitunglah volume prismanya. Nah, di sini adalah gambar prisma tegak segitiga. Tadi diketahui kalau panjangnya masing-masing itu 12 cm dan 5 cm. Karena di sini diketahui kalau tegak segitiga berarti ukurannya itu yang saling tegak lurus atau bentuk sudut siku-siku. Nah, di sini ukurannya 5 cm yaitu alasnya dan tingginya 12 cm. Kemudian diketahui lagi kalau tinggi prismanya 10 cm.
Jadi kita tuliskan apa yang diketahui. A sama dengan 5 cm, kemudian TS atau tinggi segitiga 12 cm, dan T sama dengan 10 cm atau tinggi prisma. Kita akan mencari volume prismanya. Berarti volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Tadi luas alas segitiga yaitu alas dikali tinggi segitiga per 2. Berarti 5 cm dikali 12 cm per 2 dikali 10 cm. Nah, kita sederhanakan dulu. 12 dibagi 2 hasilnya yaitu 6 cm. Nah, tinggal kita hitung 5 cm dikali 6 cm yaitu 30 cm. Kemudian kita kalikan lagi 10 cm, hasilnya adalah 300 cm kubik. Jadi volume prismanya adalah 300 cm kubik. Soal nomor 4. Sebuah wadah coklat berbentuk prisma segitiga. Tentukanlah volume coklat yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Jika 1 cm kubik coklat beratnya 1,2 gram. Berapa gram coklat dalam wadah tersebut? Nah, dari gambar dapat kita ketahui kalau alasnya yaitu 8 cm dan tinggi segitiganya 3 cm. Kemudian tinggi prismanya atau T sama dengan 20 cm. Kemudian diketahui lagi kalau berat coklatnya yaitu 1,2 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa gram coklat yang dapat dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Berarti kita harus tahu dulu berapa volume dari wadah tersebut atau volume dari prisma segitiga tersebut. Kita cari dulu volumenya. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan 8 cm dikali 3 cm per 2 dikali 20 cm. Kita bagi dulu, 8 dibagi 2 yaitu 4. 4 dikali 3 sama dengan 12, 12 dikali 20 sama dengan 240. Satuannya cm kubik. Nah, kita sudah ketahui kalau volume dari wadah tersebut adalah 240 cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari berat coklat yang dapat dimasukkan. Nah, tadi karena beratnya yaitu 1,2 gram per 1 cm kubik, maka berat coklat sama dengan 240 cm kubik dikali 1,2 gram per cm kubik. Nah, cm kubiknya dapat kita hilangkan, kemudian kita hitung 240 dikali 1,2 gram. Hasilnya adalah 288 gram. Jadi, gram coklat yang dapat dimasukkan ke wadah tersebut adalah 288 gram. Soal nomor 5. Sebuah papan nama berbentuk prisma segitiga sama sisi. Luas alasnya 20 cm kuadrat dan volumenya 300 cm kubik. Tentukan panjang papan tersebut. Di sini sudah diketahui luas alasnya adalah 20 cm kuadrat dan volumenya yaitu 300 cm kubik. Kita akan mencari panjang papan nama atau kita mencari tinggi prismanya. Tadi, luas alas dikali tinggi itu sama saja dengan volume prisma. Nah, berarti untuk mencari tingginya yaitu T sama dengan volume dibagi luas alas. Maka, T sama dengan 300 cm kubik dibagi 20 cm kuadrat. 300 dibagi 20 hasilnya adalah 15. cm kubik dibagi cm kuadrat yaitu cm. Maka tingginya yaitu 15 cm. Jadi panjang papan nama tersebut adalah 15 cm. Soal nomor 6. Ibu membuat permen gula berbentuk prisma segitiga. Luas alas prisma 100 mm kuadrat. Tebal tiap permen 10 mm. Ibu membuat 250 permen gula. Berapa milimeter kubik volume seluruh permen gula yang dibuat ibu? Nah, di sini misalnya gambar permen gulanya, yaitu berbentuk prisma segitiga. Diketahui luas alasnya adalah 100 mm kuadrat.
Kemudian diketahui lagi tebal permennya atau tingginya yaitu 10 mm. Dan ibu akan membuat permen sebanyak 250 permen. Berapa volume permen seluruhnya? Nah, sebelum itu kita akan mencari dulu berapa berat atau volume satu buah permen. Jadi volume sama dengan luas alas dikali tinggi, yaitu 100 mm kuadrat dikali 10 mm. Hasilnya adalah 1000 mm kubik. Jadi berat satu permen yaitu 1000 mm kubik. Karena ibu akan membuat 250 permen, maka berat seluruhnya atau volume seluruh permen adalah 250 dikali 1000 mm kubik. Hasilnya adalah 250.000 mm kubik. Nah, jadi volume seluruh permen gula yang dibuat ibu adalah 250.000 mm kubik. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.